Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Ade Ardianto dengan NIM K2522067. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul New Hydraulic Control Technologies for Improving the Energy Efficiency of the Hydraulic System of Agricultural Tractor and Their Implements, untuk mata kuliah teknologi alat berat. Selanjutnya yaitu adalah identitas jurnal. Pertama ada judul jurnal, yaitu New Hydraulic Control Technologies for Improving the Energy Efficiency of the Hydraulic System of Agricultural Tractor and Their Implement, dengan penulis pertama yaitu Xintian, Xiaofan Zhuo, Patrick Stam, Giovanni Desi, dan Andrea Vaca dari Maha Fluid Power Research Center, Purdue University West Lafayette in USA. Penulis kedua yaitu ada Stefano Fioretti and Francesco Pintore dari CNH Industrial SPA in Modena, Italia. Diterbitkan oleh International Journal of Fluid Power, volume 25, issue 2, page 203 sampai 224, dan doi tertera di bawah sini. Latar belakang dari jurnal ini adalah penelitian ini berangkat dari permasalahan utama di sektor alat berat pertanian, yaitu tingginya konsumsi bahan bakar dan rendahnya efisiensi sistem hidrolik. Pada traktor pertanian modern, sistem hidrolik bertekanan tinggi tidak hanya digunakan untuk fungsi internal seperti kemudi dan rem, tetapi juga untuk menggerakkan berbagai implemen seperti planter, vacuum system, dan fan system. Hasil studi eksperimental sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi energi sistem hidrolik traktor bisa turun hingga sekitar 20%, terutama saat traktor mengoperasikan implemen dengan kebutuhan energi tinggi. Penyebab utamanya adalah konflik pengaturan aliran dan tekanan antara katup hidrolik di sisi traktor dan katup kontrol di sisi implemen. Konflik ini menyebabkan pompa bekerja pada tekanan maksimum terus-menerus yang dikenal sebagai pressure saturation, sehingga menimbulkan kehilangan energi besar akibat throttling dan meningkatkan panas oli. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan teknologi kontrol hidrolik baru yang lebih efisien secara energi. Yang kedua, menghilangkan konflik regulasi tekanan antara sistem traktor dan implemen. Yang ketiga, mengurangi daya yang dibutuhkan pompa hidrolik tanpa menurunkan performa sistem. Yang keempat, membuktikan efektivitas teknologi melalui simulasi dan pengujian eksperimental baik di laboratorium maupun di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah teknologi alat berat yang akan dibahas. Yang pertama adalah sistem yang saat ini digunakan, yaitu sistem load sensing konvensional. Pada sistem load sensing konvensional, pompa mengatur tekanan berdasarkan beban tertinggi. Pompa load sensing konvensional ini menghasilkan tekanan sesuai beban tertinggi yang terdeteksi. Selanjutnya itu ada tekanan pompa selalu dijaga lebih tinggi dari tekanan beban dengan margin tertentu. Namun, ketika implemen memiliki katup kontrol sendiri, sistem ini justru menjadi tidak efisien karena terjadi pengaturan ganda yang memicu pressure saturation. Pompa
load sensing atau LS konvensional ini itu menghasilkan tekanan sesuai beban tertinggi yang terdeteksi. Katup kontrol traktor itu ada dua, itu PDCV dan LPC. Itu untuk mengatur aliran ke fungsi traktor seperti kemudi, height, dan lain-lain. Saat implement, misalnya planter dipasang, ia memiliki katup kontrol aliran sendiri. Sehingga karena ada dua lapisan kontrol, yaitu traktor dan implement, terjadi konflik. Pompa LS di traktor mengira permintaan aliran penuh. Katup implement justru menutup sebagian untuk mengatur fungsi, sehingga aliran tercekik atau throttling. Akibatnya, pompa mencapai tekanan maksimum atau pressure saturation, sehingga energi banyak yang hilang, oli panas, dan efisiensi rendah. Selanjutnya adalah teknologi hydraulic load sensing atau HLS. Solusi pertama yang ditawarkan adalah hydraulic load sensing HLS. Pada teknologi ini, sinyal tekanan load sensing diambil langsung dari sisi implement, bukan dari katup remote traktor. Sistem traktor dan implement diperlakukan sebagai satu sistem hidrolik terpadu. Dengan cara ini, pompa tidak lagi bekerja pada tekanan maksimum yang tidak perlu, sehingga kehilangan energi akibat throttling dapat dikurangi dan efisiensi sistem meningkat. Pada HLS ini sendiri, sinyal LS itu dipindahkan dari katup traktor ke katup implement, sehingga pompa menyesuaikan tekanan berdasarkan kebutuhan implement langsung. Hasilnya, pompa tidak lagi selalu mencapai tekanan maksimum meski margin tekanan harus ditingkatkan. Selanjutnya adalah teknologi Intelligent Pressure Saturation Control atau IPSC. Solusi selanjutnya adalah IPSC yang merupakan inovasi utama dalam paper ini. Berbeda dengan sistem LS konvensional yang berbasis aliran flow based control, IPSC menggunakan pendekatan pressure based control, yaitu tekanan pompa diatur dinamis sesuai kebutuhan beban tertinggi di implement dan dikontrol secara elektronik. Pada IPSC ini, pompa dikendalikan secara elektronik untuk menghasilkan tekanan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban tertinggi. Tekanan pompa disesuaikan secara dinamis menggunakan peta tekanan atau pressure map. Pompa IPSC ini menggunakan IPSC, Intelligent Pressure Saturation Control. Pompa bertindak sebagai sumber tekanan adaptif, bukan sekedar sumber aliran. Jadi, tekanan pompa itu diatur dinamis sesuai kebutuhan beban tertinggi di implement. Hasilnya, kerugian energi akibat throttling berkurang lebih besar dibanding HLS. Keunggulan IPSC adalah tekanan pompa selalu optimal, kehilangan energi semakin kecil, dan sistem tetap stabil dan responsif. Artinya adalah temuan utama dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan model simulasi lumpur parameter. Uji laboratorium menggunakan traktor 390 HP dan planter 16 baris, dan uji lapangan pada kondisi operasi nyata. Hasil utama, HLS dan IPSC sama-sama meningkatkan efisiensi energi lebih dari 38% dibanding sistem load sensing konvensional. IPSC menunjukkan performa terbaik dengan pengurangan daya mekanik pompa hingga 46% pada uji laboratorium dan penghematan daya rata-rata sekitar 20% pada uji lapangan. Selain itu, beban pompa menurun, panas sistem berkurang, dan sistem bekerja lebih stabil pada berbagai kondisi operasi. Selanjutnya ada manfaat dan implikasi di dunia industri. Dari sisi industri alat berat,
teknologi ini memiliki implikasi yang sangat penting, antara lain yang pertama, penghematan bahan bakar yang signifikan. Yang kedua, umur komponen hidrolik lebih panjang karena tekanan berlebih dapat dihindari. Yang ketiga, mendukung target efisiensi energi dan pengurangan emisi. Yang keempat, teknologi IPSC sangat potensial diterapkan pada traktor pertanian, alat berat konstruksi, dan mesin off-road berbasis hidrolik. Dengan meningkatnya tuntutan efisiensi dan keberlanjutan, teknologi ini sangat relevan untuk pengembangan alat berat masa depan. Ini adalah pendapat dan pemahaman saya. Menurut saya sebagai mahasiswa pendidikan teknik mesin, paper ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi alat berat tidak selalu memerlukan perubahan desain mekanik besar. Kedua, strategi kontrol sistem memiliki peran yang sangat krusial, seperti kontrol HLS dan IPSC. Yang ketiga, ada integrasi antara hidrolik konvensional dan kontrol elektronik cerdas, merupakan arah pengembangan teknologi alat berat ke depan. Teknologi IPSC juga memperlihatkan bagaimana teori hidrolika, kontrol, dan sistem mekatronika dapat diterapkan secara nyata dalam dunia industri. Teknologi ini sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut, termasuk pada mesin pertanian dan alat berat di Indonesia. Kesimpulan yaitu paper ini berhasil menunjukkan bahwa HLS dan IPSC merupakan solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi sistem hidrolik alat berat. IPSC memiliki potensi terbesar untuk diterapkan secara komersial karena IPSC setelah uji meningkatkan keberhasilan tertinggi atau efisiensi tertinggi. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.